Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan guru kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Syatibi MAG, Bapak dan Ibu jamaah kajian fikih munakahat yang istiqomah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi menjelang siang ini selain memanjatkan puji serta syukur atas nikmat dan karunia dari Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga dengan itu kita dapat bertemu kembali di jam dan hari yang sama dan di lini yang sama untuk mengikuti kajian fikih munakahat. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah akad nikah dengan niat mentalak istri itu bagaimana? Apakah diperbolehkan atau tidak? Dan bagaimana nanti pendapat-pendapat ulama tentang ini? Hal ini akan dibahas oleh guru kita. Oleh karenanya untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Padanya waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi halala nikah wa harrama as-sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah berfirman, kana nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu satu, yaitu Adam. Berikutnya wa khalaqa minha zawjaha. Lalu diciptakan pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu beranak pinak laki dan perempuan. Ayat lain wajalna syu'uba wa qabaila. Lalu bersuku-suku berbangsa-bangsa. Maka konsekuensinya satu sama lain berbeda domisili, berbeda bahasa, tak saling mengenal. Asalnya satu. Maka syariat nikah itu tersembunyi rahasia, yaitu Allah ingin menyatukan yang berserakan. Dengan nikah maka menjadi satu lagi, bukan menyatukan antara si A sama si B, tapi menyatukan semua keluarga yang ada di belakang A dan yang ada di belakang B. Kalau itu adalah suku, kalau itu adalah bangsa, maka dengan nikah yang disyariatkan oleh Allah diharapkan dua bangsa berbeda menjadi satu, dua suku berbeda menjadi satu, dua keluarga berbeda menjadi satu, gitu. Kayak apa satunya itu? Antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Kalau istri sama suami udah bagaikan pakaian, sementara konsep menyatukan bukan antara suami dan istri saja, tapi antara keluarga besar yang ada di belakangnya. Maka tidak berlebihan kalau kita juga mempercayai, memahami
bahwa kebersatuan bukan antara suami istri saja, tapi antara keluarga dan keluarga, antara suku dan suku, antara bangsa dan bangsa gitu idealnya. Apa buktinya? Satu sama lain menjadi waris mewarisi. Satu sama lain karena bersatu, maka yang tadinya bukan mahram menjadi mahram. Bukan itu udah satu kuat itu. Maka akad nikah selesai seolah ada ungkapan dari kedua belah pihak. Ibumu, ibuku. Ayahmu, ayahku. Tuh, menyatu jadinya. Bibimu, bibiku. Jadi nggak boleh nikah sama bibinya si istri. Saudaramu, saudara. Kan nyatu banget itu. Gitu kurang lebih. Nah, oleh karena itu, bab nikah ini saya melihat bab yang kurang disosialisasikan. Sejatinya dua mempelai atau calon ketika masuk pintu gerbang rumah tangga itu sudah terkuasai terkait dengan bab munakahat. Sehingga kalau dia mencerai karena tahu. Kalau dia mempertahankan rumah tangga, dia pertahankan karena tahu. Dan seterusnya. Oleh karena itu, jadi rumah tangga yang diikat oleh akad nikah itu tak ada sepotong jengkal pun kecuali bagian dari sarana ibadah. Maka Nabi bersabda, "Man nakaha faqad istakmala nisfu dinihi." Siapa yang menikah berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Tuh, silahkan ditafsirkan. Ada yang menafsirkan, oh kalau begitu tinggal separuh lagi. Tinggal separuh lagi berarti nikah lagi biar lengkap semuanya. Ya dah, gimana setuju itu? Ya, ayo Pak Jamal, mana belum ditampilkan? Saya udah panjang-panjang pengantarnya. Oh, ada ya? Saya udah kasih kan? Ini dia. Nih, tuh. Judulnya menikahi wanita dengan niat menalaknya. Saya nikah, tapi saya niat saya mau talak. Karena ada berbagai macam kepentingan, tekanan, dorongan, keuntungan, dan lain-lain. Nah, silakan slide kedua. Al-aqtu alal mar'ah wa fi niyati zauj tolakuha. Oh, itu tolakuha jadi mubtada. Khobarnya fi. Ittafaqal fuqaha ala anna man tazawwaja imra'atan. Ulama fikih sepakat bahwa kalau ada orang menikahi perempuan duna ayastari tauqid tanpa memberi syarat waktu, artinya normal. Wa fi niyatihi, sementara dalam niatnya ayutliqoha, mau menalaknya ba'da zaman, setelah waktu tertentu. Awwa'da inqidha'i hajatihi, atau setelah selesai menunaikan hajatnya fil balad, di suatu daerah, allazi huwa muqimun bihi fihi, di mana dia tinggal, fazawaju sahih, maka pernikahan itu sahih, sah, benar. Udah kebayang? Dalam konteks sah atau tidak, maka jawabannya itu sah. Kalau nikah mut'ah batal karena diredaksikan seminggu. Walaupun ada indikator kuat
itu namanya mencerai setelah seminggu. Cerai itu sebulan jatuh tempo otomatis cerai. Ya, itu mah jelas mut'ah dan memberi syarat dengan tempo tidak sah. Tapi dalam konteks ini dia nggak menyebutkan, ada di dalam hati. Seminggu aja saya sama dia. Tuh gitu. Sebulan aja di hati. Nikahnya sah apa enggak? Sah. Soal nikah sah. Udah kebayang. Agak juga ya. Perlu pencernaan yang luar biasa. Sah. Kenapa sah? Sah menurut fikih. Objek fikih kan itu yang apa? Yang kelihatan. Ya, yang kelihatan. Maka ada kaidah usul fikih Allahu yahkumu bil bawatin. Allah yang menghukumkan apa yang di batin. Wal insan yahkumu bizawahir. Sementara manusia dalam konteks ini adalah fikih, dia menghukum yang zohir. Yang batin kan Allah yang menghukum. Maka begitu fikih bilang fazawaju sahih. Zohirnya yang dilihat, bukan batin. Wa khalafal Auza'i. Imam Auza'i berbeda. Fakta barahu zawaj mut'ah. Maka dia menganggapnya nikah itu nikah mut'ah. Karena berniat mencerai. Jadi dia tidak membedakan antara diredaksikan dengan tidak diredaksikan. Sama. Nah benar juga. Qala Syekh Rashid Ridha. Ta'alluqan ala haza fi tafsiril manar. Ta'alluqan mengomentari perkawinan model ini dalam tafsirnya Al-Manar. Al-Manar itu tafsir Muhammad Abduh. Tapi ditulis Rashid Ridho. Rashid Ridho itu muridnya. Muhammad Abduh pengajian tafsir. Terus dijelaskan. Si Rashid Ridho nulis sampai selesai 30 juz, coba bayangkan. Enggak 30 juz kalau nggak salah. Dicetak. Maka jadi tafsir. Tafsirnya Al-Manar oleh Rashid Ridho. Tapi di dalamnya si penafsir itu Muhammad Abduh. Gitu. Jadi mau sebut dua-duanya betul. Nah, tafsir Rashid Ridho atau Muhammad Abduh. Haza ini nikah model ini haza wa inna tashdid ulama is-salaf wal khalaf fi man il-mut'ah yaqtadi ma'an nikah biniyatit tolak. Ini dia alasan dia. Nikah model tadi dengan niat mentalak. Kenapa? Ulama salaf dan khalaf itu memperberat, mempertegas, memperketat. Fi man il-mut'ah. Dalam konteks melarang mut'ah. Paham maksudnya? Mirip mut'ah. Mut'ah luar biasa. Ulama salaf sama khalaf juga menentang. Oleh karena itu, yang mirip-mirip, berbau-bau, beraroma mut'ah, menjadi disamakan dengan mut'ah. Apaan itu yang mirip? Yaitu an-nikah biniyatit talaq. Nikah dengan niat mentalak. Iya. Wa in kana al-fuqaha yaqulun, meskipun ahli fikih yang lain berkata
inna aqdan nikah yakunu sahihan. Nikahnya itu sah. Idza nawaz zawaj at-tauqid walam yastarid hu fi sighatil aqdi. Meskipun dia berniat, seorang bersangkutan berniat memberi batas waktu, namun tidak memberi syarat dalam sighat akad. Walakin nakit manahu iyahu yu'adu khuda'an wa ghishan. Lalu kata Rasyid Ridho, menyembunyikan niat itu dianggap khuda. Khuda menipu. Ghish itu menipu. Wa huwa ajdaru bil butlan. Itu lebih pantas statusnya batal. Minal aqdil ladzi yashtaritu fihi tauqid. Seperti halnya waktu atau batasan waktu yang menjadi syarat dalam nikah. Alladzi yakunu bitaradi baina zawaj wal mar'ah wa waliha, yang merupakan kesepakatan antara laki dan perempuan serta walinya. Apa kesimpulannya? Sama dan sebangun. Tuh komentar Rasyid Ridho dalam tafsirnya. Wala yakunu fihi minal mafsadah illal abas bihadhihir rabitah al-azimah. Oleh karena itu ketika orang menikah kemudian dia berniat talak terus rusak, artinya putus. Rusaknya itu bukan karena apa-apa kecuali karena dia meremehkan. Meremehkan apa? Meremehkan ikatan yang luar biasa kencang. Azimah besar maksudnya kencang. Allati hiya a'zamur rawabit al-basyariyah. Dari sekian ikatan-ikatan manusia yang ada. Paham maksudnya? Akad ditambah dengan nikah. Jadi akad nikah. Akad sama dan sebangun dengan akidah. Kalau akidah itu bermula dan ditandai dengan syahadat, maka akad nikah dengan ankah tuka wa zawwajuka terus qabil tu nikahaha itu sama dan sebangun dengan asyhadu alla ilaha illallah. Oleh karena itu Al-Qur'an menyebut akad nikah adalah akad terberat mitsaqon ghaliza setelah syahadat. Lah kalau akad terberat hampirlah katakan sama dengan syahadat lalu disertakan niat mentalak, itu namanya meremehkan. Meremehkan apa? Meremehkan ikatan yang luar biasa kencang, kuat. Sudah bayang itu? Ikatan. Bapak Ibu diikat oleh tali rapia yang kecil. Bapak Ibu diikat oleh tambang kecil. Diikat oleh rantai kapal terbesar kecil. Tapi yang mengikat itu Allah. Ikatannya ikatan Allah. Siapa yang bisa memutuskan? Kekuatan apa yang bisa memutuskan? Kalau rapia mah gampang. Nah itu makna akad yang di Indonesia kan jadi ikatan. Andai kata juga terjadi apa yang terjadi, maka maknanya dia mampu memutuskan ikatan yang tak bisa diputuskan. Memutuskan ikatan yang tak bisa diputuskan. Kenapa? Karena itu kan ikatan Allah. Tuh. Oleh karena itu kalau diteruskan, di satu sisi Allah menyuruh kita menikah, tidak mungkin Allah membolehkan mencerai. Kan itu jadi berseberangan. Maka ketika memahami hadis abghadul halal indallahi at-talaq,
perbuatan halal yang paling dimurkai adalah tolak, itu sebenarnya bukan halal, haram. Dulu pernah saya urai itu bagaimana kok sampai pada titik haram. Tadi perintah nikah, nggak mungkin Allah membolehkan cerai. Tapi lihat fenomena sekarang itu, karena keterbatasannya yang ada, itu lebih murah ketimbang kacang goreng cerai itu. Ada yang baru seminggu padahal di hotel. Ada yang baru sebulan padahal di sono di depan Ka'bah nikahnya. Malu apa enggak? Iya, ada yang pengen nikahnya saya di depan Ka'bah. Itu kan luar biasa. Oke, kita teruskan dulu ini. Jadi lebih pantas itu batal tuh menurut Rasid Hijab. Dan andai kata putus yaitu rusak, nggak ada yang merusak kecuali dia meremehkan abas. Ikatan yang luar biasa kuat, kencang. Dan itu adalah ikatan kemanusiaan yang paling besar. Terus nih, wa isarut tanakul fi marati syahawat baina zawakin wa zawakat. Nah, kalau memang dibenarkan sah menikah dengan niat ingin diceraikan, itu namanya isar. Isar itu lebih mengutamakan. Mengutamakan apa? Tanakul. Pindah-pindah. Fi marati syahawat. Marati jamak dari marta. Marta artinya tempat mengembala. Ada padang rumput. Maka itu tempat mengembala. Jadi kalau tadi konsepnya itu sah, maka wanita menjadi tempat mengembala. Mengembala apa? Syahwat. Tuh gitu jadi. Bukan membala ternak. Ini kan namanya kinayah. Ya. Baina zawakin, di kalangan para zawakin zawakat, ya udah hidung belang sama mata keranjang. Zawakin artinya orang yang merasakan. Sama dengan za'iqatul maut. Sama dengan zuk ka'sal mamat, rasakanlah. Oke, zuk zako. Terus fa'il isim fa'ilnya za'iq. Za'iqatul maut. Terus pola mubalaghahnya zawak. Nah, ini ada zawakin. Yang kerjaannya merasakan. Lebih tepat lagi merasakannya sedikit. Kalau merasakannya sedikit namanya mencicipi. Tuh gitu zawak. Jadi sebagai tempat pengembala nafsu birahi bagi orang yang suka mencicipi doang, baik laki maupun perempuan. Tuh kalau itu disahkan. Ya. Oleh karena itu yang memang secara vulgar, secara eksplisit menyebut waktu sebulan. Saya nikah sebulan. Itu jelas cuma zawakin, zawakat. Nggak bisa dianggap sah. Baru kemudian lari pada mut'ah. Mut'ah itu artinya nikmat. Tamattu sama. Ada haji tamattu. Haji nikmat gitu. Wa ma yatarattabu ala dzalika minal munkarat. Kalau itu disahkan, maka akan mendorong, membiarkan, melebar, meluasnya munkarat, kemungkaran. Ada orang pengen nikah tapi nggak pengen punya anak. Ada orang pengen nikah tapi nggak lama-lama. Sekedar seminggu, sebulan, 2 bulan. Tuh, akhirnya kalau disahkan udah sama dan sebangun dengan mut'ah. Wa ma la yustaratu fihi dzalika wa ma la yustaratu fihi. Baik menjadi syarat secara lahir ya ataupun tidak.
sama saja. Gitu. Zalika yakunu ala istimalihi ala zalik ghisyan wa khudaan. Karena baik yang disyaratkan secara eksplisit atau cuma niat saja, substansinya sama. Ghisyan, tipu-tipu. Khudaan sama tipu-tipu. Tatarattabu alaihi mafasid ukhra yang mengakibatkan mafsadat yang lain. Apa itu? Di antaranya minal adawah, permusuhan. Wal baghdha, marah-marahan. Udah terbayang? A nikah dengan si B. Si A laki-laki niatnya saya cerai seminggu. Bener. Tuh menimbulkan permusuhan, marah-marahan apa enggak? Itu konsekuensi logis. Ya. Masa sih? Ntar akhirnya kesannya, nikah ini syariat yang enggak bener. Wazihabis siqah hatta bis-sadiqin alladzina yuriduna biz-zawaj haqiqatan. Apalagi akibatnya? Akibatnya menghilangkan rasa percaya. Percaya terhadap syariat. Hilang. Rasa percaya terhadap oknum. Hilang. Hatta bis-sadiqin. Meskipun dia orang benar. Tapi prakteknya kayak begitu. Habis dah percayaannya. Sodiqin alladzina yuriduna bizawaj haqiqatah. Tuh. Berdampak bukan cuma kepada si pelaku yang nikah dengan niat diceraikan, juga kepada yang lain yang baik-baik. Wah, udah deh. Ntar juga 2 minggu dicerain, udah enggak. Itu kan kerusakan mental, moral, kerusakan hubungan kepercayaan. Oke, wa huwa ihsan kulli minaz zaujain lil akhar. Hilang kepercayaan terhadap apa? Terhadap ihsan. Ihsan itu dari kata hisnun. Hisnun artinya benteng. Bahwa fungsi perkawinan satu sama lain saling membentengi. Suami membentengi istri. Istri membentengi suami. Dari berbagai macam kemungkaran, ketidakbaikan. Tapi kalau kemudian yang begitu dianggap sah, maka orang hilang kepercayaan terhadap fungsi perkawinan satu sama lain menjadi benteng. Oke? Hilang kepercayaan. Hisnun benteng. Ihsan dari ahsona yuhsinu ihsan. Maka kita mendengar tuh istilah muhson. Apa itu muhson? Kalau dia perempuan, perempuan yang sudah punya suami. Kalau dia laki-laki, laki-laki yang sudah punya istri. Seorang perempuan punya suami disebut muhson, artinya sudah dibentengi. Yang pertama paling jelas, yaitu orang lain nggak bisa masuk dong, karena dia udah punya suami. Itu udah dibentengi. Bentengnya bukan sekedar tembok seperti tembok Cina atau Berlin. Ya, bukan. Bentengnya benteng Allah. Ada wanita cantik di daerah. Semua pemuda tujuan pandangannya ke situ. Terus nikah. Maka dia udah terbentengi. Maka ketika lagi lewat di jalanan, ada yang menggoda. Terus temannya tahu bahwa dia udah punya suami. Jangan, dia udah punya suami. Itu contoh kecil, itu dibentengi. Maka disebut muhson. Lalu terkait ayat Al-Quran yang cerita tentang muharramat minan nisa, wanita-wanita yang haram dinikahi, itu ada 3 kategori. Pertama, haram karena hubungan darah. Masih saudara, ponakan, orang tua, nenek, haram. Yang kedua, haram karena musoharoh. Musoharoh besanan. A nikah dengan si B. Maka kemudian
ibumu kayak tadi, ibuku, bibimu, bibiku. Itu udah nggak boleh. Yang ketiga, karena susuan. Ada namanya saudara susu. Itu namanya muharramat. Baru ayat berikutnya menyebut satu kelompok lagi muharramat. Wal muhsonatu minan nisa. Yaitu perempuan-perempuan yang sudah masuk kategori muhson, yakni sudah bersuami. Nah, itu haram dinikahi. Kalau saja menikah dengan niat mencerai disahkan, dianggap boleh, nah hilang kepercayaan masyarakat terhadap syariat nikah. Itu kata Rashid Ridho. Ya, wa huwa ihsan kulli min az-zawjain al-akhar. Wa ikhlasuhu lahu. Maka kalau terjadi terus benar seminggu diceraikan, nah orang hilang kepercayaan sama keikhlasan si suami. Wa ta'awunahuma. Nggak percaya sama kerjasama keduanya. Kerjasama atas apa? Ala taksis baitin soleh min buyutil ummah. Kerjasama keduanya membangun rumah tangga yang baik. Di mana rumah tangga adalah bagian terkecil dari rumah tangga bangsa. Akhirnya secara filosofis dapat ditangkap dengan gamblang, syariat nikah ini sebenarnya sasaran tembaknya adalah Allah menyuruh kita membangun umat. Umat terdiri dari masyarakat-masyarakat. Masyarakat terdiri dari rumah tangga. Kalau sistem sosial kita sekarang gampang. Negara dari provinsi. Kabupaten dari kecamatan, dari kelurahan, dari RW, dari RT. Maka unit terkecil umat yang ingin dibangun oleh Allah lewat syariat nikah adalah rumah tangga. Ya, rumah tangga gerbangnya adalah nikah. Nikah secara syar'i, Allah seolah berharap kepada kita dan yang bersangkutan nikah itu hendaknya rumah tangganya dibangun juga secara syar'i, bagaimana mendidik anak agar kenal dengan Allah. Lebih dari itu, dia punya tetangga, bagaimana bertetangga sesuai dengan syariat Allah. Tetangga terus. Itu filosofisnya sebenarnya. Maka hubungannya dengan tema kita, nikah tapi niat mencerai, menjadi bertentangan dengan hikmah serta tujuan pernikahan. Ya, slide berikutnya. Oh, tadi selesai. Nih, masih ada keterkaitannya yang lebih vulgar lagi. Tema kedua. Tema kedua, Ustaz. Iya ini. Berikutnya. Apa itu zawajut tahlil? Tahlil pakai hak dari kata halal. Nikah tujuannya untuk menghalalkan. Menghalalkan apa? Menghalalkan yang haram nikah. Gara-gara nikah dia, maka orang lain yang tadinya haram jadi halal. Udah kebayang? Udah kebayang belum? Maka orangnya namanya muhalil. Si A laki-laki, si B istri perempuan. Cerainya udah 3 kali. Pertama roj'i, kedua roj'i, masih boleh balik rujuk. Yang ketiga nggak boleh. Nggak boleh. Namanya bain. Bainnya kubro. Boleh. Dengan syarat tuh mantan istri nikah sama orang lain. Nikahnya yang sah, normal, lalu kemudian cerai.
baru boleh tuh mantan suami nikah dengan mantan istrinya. Itu filosofisnya kalau diterangkan kenapa begitu itu luar biasa. Kita menjangkau kedalaman pikiran Allah gitu kurang lebih. Rupanya mantan suami yang udah nggak boleh kawin lagi sama istrinya karena udah tolak bain 3 kali, timbul penyesalan luar biasa. Waduh gimana nih? Saya harus bisa balik lagi gitu. Tapi rasanya berkata balik-balik. Tapi nggak harus nikah dengan orang lain dulu. Tapi nggak bisa, nggak begitu. Nggak kawin sama orang lain nggak bisa. Oke deh, dicari cara. Maka dicari temennya, nikahin, saya biayain. Tapi pas nikah jangan diapa-apain. Pura-pura aja. Habis itu ceraiin. Nah, kalau sudah dicerain kan si mantan tuh bisa tuh nikah. Maka temennya itu dalam tanda petik namanya muhalil, yang menghalalkan. Sementara nikahnya namanya tahlil. Tuh kita sampai zawajut tahlil. Kalau bahasa itu tetangga bilang jadi joki. Siap nggak jadi joki? Kasih duit, kasih makan, dibisikin. Paling lama paling lama seminggu. Wah, kata Pak Jamal kesempatan. agak susah itu bayangin. Itu namanya istilah fikihnya nikah tahlil. Orangnya muhalil. Ini dia. Wa huwa ayatazawwajal mutallaqata salasan ba'dan qidha'i iddatiha. Yaitu seseorang menikahi perempuan yang ditalak 3 kali setelah selesai masa iddahnya. Aw yadkhulu biha, atau dia campur, summa yutliqoha, kemudian dia cerai, li yahullaha li zaujil awal, agar suami pertama halal menikahinya. Paham? Ya. Jadi perkara bahwa dia boleh campur atau tidak, itu perkara perjanjian. Sejauh mana janji itu bisa dipegang, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Kalau nggak ada jaminan, itu udah berpotensi keributan. Nah, kebayang? Berdasarkan janji, ya nikah, saya biayain. Yang penting jangan diapa-apain. Ya, kalau cuma sehari mah ketahuan banget. Ya udah nggak apa-apa, 2-3 hari, terus seminggu maksimal. Janji itu. Janjinya jangan diapa-apain. Pertanyaannya, jaminannya apa? Tuh. Kebetulan nih teman dekat saling percaya. Enggak, dia saling pegang. Apalagi dibayarnya banyak. Umpamanya. Selesai diceraikan. Udah diceraikan, mantan suami boleh nikah. Tuh istri cerita. Cerita. Ribut apa enggak? Ini udah diem aja Pak Tarjani nggak denger. Pak Teddy denger. Dengar Ustaz. Dengar Ya. Ustaz, dengar. Iya, dengarlah. Pak Tarjani, Pak Teddy wajib dengar. Kalau Bu Tati boleh tutup kuping.
Iya, siap. Kalau Pak Jamal bebas, itu mah sesuai selera. Jadi nggak ada jaminan. Pokoknya model begitu udah berpotensi. Berpotensi, ya putus silaturahim, ya putus saja mah gampang. Tapi kalau ada banah bunuh gimana? Oke, wahada nau' min az-zawaj kabirah min kabairil ismi wal fawahish. Nikah tahlil itu merupakan salah satu dosa besar dan keji. Haramahullah, haram. Wala'ana fa'ilah, melaknat pelakunya. Ya kan orang sekarang mah pada berani-berani laknat. Nggak apa-apa. Kalau dikasih 1 miliar dilaknat. Udah begitu. Ya atau tidak? Tuh. Oke, Iya, teruskan. Nomor 1 nih dalil. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, la'anallahul muhallil wal muhallallah. Allah melaknat si pelaku nikah tahlil dan orang yang menyuruhnya. Insyaallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadin hasan. Yang kedua, an Abdullah bin Mas'ud qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallallah. Allah melaknat, Rasulullah melaknat si pelaku nikah tahlil dan orang yang menerima itu nikah tahlil. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadza hadis hasan sahih. Sahih. Wa qad rawa hadzal hadis. Hadis ini diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajh. Dari banyak cara, banyak jalan. Wal amal ala hadza inda ahli ilmi min ashabin Nabi minhum. Dan kemudian hadis ini juga digunakan, dipakai, diamalkan oleh para ulama di kalangan para sahabat Nabi. Di antara mereka Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, wa ghairuhum. Wa huwa qaulul fuqaha min at-tabi'in. Bahkan itu juga merupakan pendapat para ahli fikih di kalangan tabi'in. Jadi udah meyakinkan dalil-dalil, bukti-bukti diharamkan. Baru yang ketiga, an Uqbah ibni Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari seseorang bernama Uqbah putra Amir bahwa Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bit taisil musta'ar. Mau enggak, kata Rasulullah, aku kasih tahu tentang kambing, guys, kambing, domba jantan yang dipinjamkan. Qalu bala ya Rasulullah, mau. Lalu Rasulullah bilang, huwal muhallil. Itu dia tuh kambing, si muhallil. Kayak kambing. La'anallahul muhallil wal muhallallah. Allah melaknat. Jadi kalau si A punya istri si B, talak bain, tapi menyesal pengen balik nggak bisa, dia sewa temennya si C. Tuh kata Rasulullah tuh C al-kais al-musta'ar, domba yang dipinjam. Di Rawahu Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal Hakim. Wa a'allahu Abu Zar'ah wa Abu Hatim bil irsal. Lalu Abu Zar'ah, Abu Hatim mentaklil hadis tadi, itu hadis mursal. Wastankarahul Bukhari. Tapi diingkari oleh Imam Bukhari. Wa fihi Yahya bin Utsman. Di kalangan mereka ada orang namanya Yahya bin Utsman. Wa huwa dhaif.
Nah, Bapak Ibu kalau ngelihat hadis jangan perawinya, lihat matannya, ya, lihat matanya, isinya. Kalau isinya oh benar sesuai dengan naluri keagamaan kita, oh itu bagus. Iya. Yang keempat, wa an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil muhallil. Dari Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang muhallil. Faqala la, tidak boleh, illa nikah raghbah la dalsah. Tidak boleh nikah tahlil, sebab nikah itu tidak ada kecuali nikah raghbah, karena senang, karena cinta. La dalsah bukan karena tipu-tipu. Walastihza bi kitabillah azza wa jalla. Nikah bukan karena ngejek kitab Allah, ayat nikah. Hatta tazawwaqa asilata. Sampai dia mencicipi madunya, madu nikah. Baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing mencicipi madunya. Paham maksudnya? Nah, ini mengindikasikan bisa saja terjadi muhalil joki yang disewa itu dengan syarat jangan cicipi. Rasulullah tahu betul. Gimana itu? Tidak, kata Rasulullah. Tidak ada nikah kecuali dalam rangka saling mencicipi. Gitu. Cicipi madu. Iya. Oke. Nah, kalau begitu kategorinya dia mengejek itu kitab Allah. Menipu lagi. Kelima sekarang. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala la utiya bi muhallil wa la muhallallahu illa jummatahuma. Fasuila ibnuhu an zalika faqala kilahuma zanin. Ruwahu Ibnul Munzir wa benu itu roknya kelebihan itu. Abi Syaibah wa Abdul Razzaq. Dari Umar radhiyallahu an dia berkata, tak dikasih, maksudnya balasan, buat si muhalil atau muhalallah kecuali siksa keduanya. Jum itu jumjumatur roksi, itu ubun-ubun. Bagaimana itu? Siksanya yang dahsyat, ubun-ubunnya entah dipentung apa dipalu gitu. Nanti punya anak. Lalu anaknya ditanya. Bukan anak dia. Ini fasuila ibnuhu ibnu Umar. Kan itu Umar tuh punya anak, yaitu Abdullah bin Umar. Itu ditanya Abdullah bin Umar tentang itu. Faqala, dia menjawab, kilahuma zanin. Dua-duanya pezina. Paham maksudnya? Muhalil, muhalallah zina. Coba bayangin. A, laki punya istri, B perempuan. Cerai, talak. Nggak boleh nikah lagi si A sama si B, kecuali setelah dinikah oleh orang lain. Maka si A, karena satu dan lain hal, dia suruh si C kawannya. Dengan syarat begini, begitu, begini, begitu. Udah, siap. Janjinya sehari, 2 hari, atau seminggu. Pisah ya. Janjinya, tuh si C sama si A, jangan diapa-apain. Kata si C, iya. Andai kata iya saja, dia sudah pelaku dosa besar. Karena satu dan lain hal, dia bikin janji lagi sama si B, si istri. Nanti jangan cerita. Tuh. Maka berseketiduran. Apalagi seminggu. Ya,
Udah itu. Maka itu hukumnya zina. Jelas zina. Walaupun nikahnya sah. Nikah. Apalagi nggak ada yang tahu. Penghulu, pencatat nggak tahu. Perjanjian antara si C sama si A. Selesai cerai. Lalu kemudian si mantan suaminya nikah. Oh, sah nikahnya. Tapi kronologisnya kayak begitu. Maka hukumnya zina. Ya dong. Logik zina. Itu dia. Yang keenam, Sa'ala rajulun Ibnu Umar faqala. Ada orang tanya sama Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar menjawab, "Ma taqulu fi imra'ah tazawwaj tuha li ukhillaha li zaujiha." Apa pendapatmu wahai Ibnu Umar? Aku nikahi perempuan agar nanti aku cerai agar dia menjadi halal bagi suaminya. Walam ya'murni walam ya'lam. Dia enggak menyuruh aku sesuatu dan dia tidak tahu. Kayak tadi ilustrasinya. Jangan diapa-apain. Diapa-apain atau enggak, kan suami itu mantannya enggak tahu. Faqala lahu Ibnu Umar. Ibnu Umar menjawab, la, enggak boleh. Illa nikah raghbah. Nikah yang ada hanya nikah atas dasar cinta. Keinginan. Bahkan raghbah dimaksud itu yaitu sunnah. An-nikahu sunnati. Faman raghiba tuh. Kata raghbah itu. In jabatka amsaktaha wa in karihtaha faraktaha. Saya artikan. Jika setelah nikah engkau kagum, dia kagum dengan engkau, mencintai maksudnya, maka dia akan memegang engkau, artinya mempertahankan, nggak mau dicerai. Wa in karihtaha, sementara jika engkau tak suka kepadanya, faroktaha, engkau ceraikan dia. Wa in kunna na'uddu haza sifahan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hal seperti itu kami menganggapnya sifah artinya zina, sebagai zina di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, lalu Ibnu Umar menambahkan, la yazalani zaniyaini. Keduanya berada dalam perbuatan zina. Wa in makasa isrina sanah, kalau tinggal bersama 20 tahun, iza alima annahu yuridu ayyahullaha, dan dia tahu bahwa nikahnya itu adalah karena kepentingan lain yang disebut nikah tahlil, maka 20 tahun itu dia statusnya zina. Statusnya zina. Iya. Ada yang lain? Pak. Oh, ini hukumnya. Gimana, Ustaz? Apa mau Alhamdulillah. jawab dulu? Boleh. Ya, syukur. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan dengan membuka mikrofonnya seperti biasa. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu lalu chat ini, Ibu Febri. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Ibu Haja Febri. Yang benar kan A dan B bercerai. Kemudian A dan B itu ingin kembali. Maka A harus menikah dulu dengan si C, atau B menikah dulu dengan D. Sehingga mereka A B itu baru bisa kembali, begitu ya. Ini mengkonfirmasi atas pemahaman. Gimana Ustaz? Bisa ditangkap Ustaz pertanyaannya?
Bisa, Ya, baik. bisa ditangkap. Jadi akar masalahnya cerai, cerainya bain. Cerai di mana si suami nggak boleh balik lagi sama istri. Kecuali setelah si istri nikah dengan orang lain. Kecuali si istri nikah dengan orang lain, dimaksud nikahnya nikah normal. Bukan karena pesanan, bukan karena kepentingan, agar nanti kalau bercerai, dia bisa nikah sama suami pertama. Bukan karena itu. Udah nikahnya normal, nanti kalau cerainya juga normal. Bukan karena faktor kepentingan tadi. Iya. Maka setelah cerai, tuh mantan suami atau suami pertama, boleh dan nikah lagi. Nah, kemudian bab yang dipelajari sekarang, didengarkan sama-sama, tidak normal. Suami mencerai udah 3 kali. Muncul pengen mempertahankan kembali, balik lagi. Nggak boleh. Pada saat yang sama, dia juga tak rela kalau si istri nikah sama orang lain. Udah dicari orang yang mau menikahi dengan catatan. Jangan diapa-apain. Maka orang itu tuh, kalau dia laksanakan, tujuannya agar suami pertama bisa nikah lagi, disebut muhalil. Haram. Zina. Haramnya bukan si muhalilnya saja. Zinahnya bukan si muhalil saja. Dia cerai benar sesuai perjanjian. Suami si mantan nih. Si mantan ini bisa ada nikah. Nah, si mantan juga ini yang menikahinya kategorinya zina. Karena ada rekayasa ya. Allah direkayasa. Ya. Teks. Jadi yang disebut muhalalnya itu perempuannya mantan suami. Ini mah cerita laki semua. Ya, jadi muhalil itu si C, mantan suaminya si A itu muhalal. Baik, ada lagi. Nah, ini dalam contoh itu ilustrasi A sama B ada kekacauan. Si A itu suami. Maka suami kemudian menikah dengan si C. Lah, suami mah laki-laki. Paham? Laki kalau mau nikah sama yang lain mah nggak ada persyaratan apa-apa, boleh saja. Ya nggak. Jadi bukan si A menikah dengan si C. Ya, tetapi si A menyuruh si C untuk menikahi si B. Nggak usah pakai DD segala. Itu orang keempat. Ya, baik. Itu ya. Iya, silakan. Jadi bisa ditangkap ya Bu Haji Febri. Silakan yang lainnya. Siap ini yang mau tanya. Pak Teddy tidak. Pak Tarjani? Ya, silakan. Tidak, Pak. Ya, tidak. Berarti udah mantap udah. Udah mantap. Berarti Pak Tarjani nggak mau jadi joki, Ustaz. Jadi yang disebut muhalalnya itu berarti si A ya, Ustaz. Benar. Yang menyuruh. Iya. Muhalal nggak diri sendiri, muhalal lah. Adalah. Muhalal lah. Oh, muhalal lah. Lah baginya. Yang dihalalkan bagi. Kalau jokinya namanya muhalil. Iya. Nah itu syariat Islam menyentuh perkara yang tak bisa dilihat oleh pandangan mata. Apalagi itu kan kasusnya niat, hati. Maka petugas
penghulu, wali nggak tahu niatnya apa ini. Tapi syariat itu dalam rangka memprotek manusia ini itu mengatur, menyentuh sampai yang tak terlihat. Buktinya itu yaitu niat. Iya. Makasih Pak Jamal. Baik. Kayaknya sudah paham semua nih, Ustaz. Gimana? Tapi ini Ustaz, sedikit agak menyimpang sedikit. Kalau di Indonesia itu kan orang yang menikah di dalam tanda kutip catatan sipil KUA itu kan mereka kan dibukukan dengan buku nikah tuh. Pertanyaannya ketika seorang hakim memutuskan bahwa dia sudah berpisah, apakah talak statusnya itu sudah talak bain atau masih talak satu, Ustaz? Nah, kalau yang pertama masa 1, yang kedua 2, yang ketiga baru 3. Artinya walaupun pengadilan agama itu mengatakan oh dia sudah dipisahkan, diceraikan gitu kan. Udah sah, cerai. Jadi terhitungnya itu baru 1 Ustaz ya, bukan bain. Iya, baru 1. Walaupun segala legalitasnya baru 1. Jadi seseorang istri itu tertalak bukan ditentukan oleh keterangan kantor. Kantor cuma melegalkan, ya, mengesahkan secara hukum untuk kepentingan berikutnya. Umpamanya hari ini si A mencerai si B. Urusan ke kantornya sebulan kemudian. Maka agama melihat dia talak 1 itu, ya, itu saat si suami mengatakan kamu saya cerai. Gitu. Nggak usah harus menunggu keterangan baru jatuh talak, bukan. Keterangan dari kantor dibutuhkan dalam konteks hubungan sesama manusia. Yaitu kalau si istri tidak dirujuk, dia harus menikah dengan orang lain, kan harus ada hitam di atas putih. Apalagi kantor urusannya dengan kantor. Mana buktinya kamu diceraikan? Kalau kata-kata suami kan yang membuat dia jadi dicerai, itu kan lisan. Iya, walaupun cerainya pakai SMS, WA, itu kan nggak punya legalitas, nggak punya kekuatan hukum. Soal jatuh. Cerai istrinya dari jauh. Dulu ada kasus pejabat itu kan, nikah seminggu, terus istrinya dicerai pakai WA, jatuh. Iya, jadi yang jadi patokan itu adalah kata-kata si suami, bukan keterangan dari kantor. Keterangan kantor fungsinya memperkuat. Ya artinya gini, betul itu dari berarti kan dengan adanya bukti tadi dari surat KUA pertanda bahwa si A dan si B itu kan sudah berpisah, Ustaz. Ya. Jadi maksud saya surat keterangan itu menandakan bahwa dia itu memang sudah berpisah, maksudnya sudah tertalak, ya, atau hanya cuma sekedar berarti talak 1 pun juga bisa gitu untuk jadi yang pertama jatuh talak atau tidak
bukan keterangan kantor. Andai kata nggak ada keterangan, itu talak tetap udah jatuh. Nih tanpa keterangan. Sebelum masa iddah, si suami rujuk. Ya dah? Udah bersama lagi. Emang nggak perlu nikah karena talaknya roj'i. Udah hidup sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia cerai lagi. 2, walaupun keterangan kantor 1 pun belum ada. Itu kedua udah. Terus rujuk lagi. Rujuk lagi nih. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia cerai lagi. Udah 3. Udah nggak boleh itu. Jadi boleh tidaknya 1 atau 2-nya bukan karena faktor keterangan dari kantor. Iya, syukur-syukur sih setiap kali cerai ada keterangan. Tapi kayaknya enggak juga. Kayaknya sih kan karena di masyarakat kan gitu. Oh, benar. Gitu. Itulah yang termasuk kita prihatinkan. Bahasa saya kurang tersosialisasikan. Bahkan cerai itu kadang jadi tren dalam komunitas tertentu. Ganti-gantian dan seterusnya. Iya. Ayo. Bu Tati yang kayaknya mau bertanya. Makan Bu Tati. Ustadz, apalagi kalau nikahnya nikah siri ya Ustadz ya. Oh ya. Jadi cerainya itu gimana itu? Kalau nikahnya siri, cerainya pinang. Ada cerai pinang, nikahnya siri gitu. Kasih tembakau sedikit, Tad. Iya, Ibu. Oleh karena itu dalam konteks itu, maka pengesahan pernikahan oleh negara menjadi penting adanya. Sehingga tidak apa-apa nikah di Indonesia itu punya 2 standar. Standar agama sah. Kalau enggak negara, menurut negara belum sah. Oleh karena itu 2 standar sah. Sah menurut agama, sah menurut negara. Baik. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya sudah. Ya, Pak Teddy mau bertanya. Silakan. Begini. Jadi cukup. Oke, alhamdulillah. Baik. Ustadz, Silakan. kayak dikit aja boleh. Betul. Ini Afan Ustadz, saya kurang paham kalau yang masalah talak mentalak kayak gitu. Makanya mau nanya dikit ya. Ya. Sebenarnya ini di tempat kita sendiri di Indonesia kasusnya ini banyak atau gimana ya? Ini dianggap sebagai kasus apa gimana gitu? Kejadian seperti ini banyak atau enggak gitu loh Ustadz? Oh iya. Niat nikah terus habis gitu mentalaknya gitu. Sampai sejauh ini kita belum tahu ya. Kecuali ada yang riset, survei, penelitian. Nah itu jaminan tahu. Terlepas dari ada apa enggak, ini sebagai ilmunya syariat itu udah diantisipasi. Antisipasi jangan sampai terjadi. Kurang lebih begitu. Ya, nanti mungkin Ibu ya yang meneliti Bu ya. Saya tunggu laporannya. Ustadz. Ya. Ustadz. Ya, ya. Kalau ternyata setelah mereka nikah, dua-dua nggak mau cerai itu gimana Ustadz? Gimana? Joki tadi. Ya, misalnya kan begini Pak Ustadz. Benar, saya itu paham. Kejadian di Jakarta Ustadz. Yeah. Kejadiannya di Jakarta juga Ustadz ya. Jadi begitu dia mau balik sama dia udah mau balik sama istrinya kan udah 3 ya. Dia cari akhirnya dia pakailah orang lain, bayar, nikahin.
dengan janji pokoknya enggak sampai seminggu bercerai. Ternyata setelah mereka nikah, dua-duanya mungkinnya saking senangnya nggak mau pisah gitu tuh. Ustaz. Nikahnya sah kan Ustaz ya? Iya, nikahnya sah. Yang rugi Tapi- yang bayar aja ya. Bukan. Yang penting ya dipahami nikahnya sah, nikah tahlil itu sah, cuma berdosa. Dosanya nggak tanggung-tanggung, berzina. Karena niatnya tadi. Satu. Pas udah nggak mau lepas. Tuh, menimbulkan permusuhan. Permusuhan bukan 3 pihak yang terlibat saja. Itu bisa melebar, apalagi kalau sudah ke pengadilan. Soal itu pernah kejadian di Jakarta, Ustaz. Oh iya, Bu, tuh ada jawaban, Bu. Ya, si Tadi Richard Ibu satu tanya. itu. Pak, Jadi mereka nggak mana, pisah. Pak? Boleh nih, Mereka boleh. nggak pisah akhirnya. Gitu. Nah, jadi itu pintu masuk penelitian, survei. Ya benar. Ya, ke Pak Teddy. Secara untuk bercerai itu kan sebenarnya juga susah kan Ustadz kan. Apalagi dari awal dia udah niat nikah untuk mentalak gitu kan. Ya iya nggak sih? Seperti itu nggak Ustadz? Jadi didudukan dulu, cerai itu susah apa gampang? Susah kacamata kantor. Jatuhnya talak seseorang itu bukan oleh kantor, oleh dia. Oleh karena itu bukan cuma gampang, luar biasa gampang. Ya, iseng-iseng aja itu jadi jatuh. Makanya dalam konteks cerai nggak boleh iseng-iseng. Main-main aja jatuh. Makanya dalam konteks cerai nggak boleh main-main. Itu 1, 2 amalannya nggak perlu niat. Kalau yang lain ya lama-lama lu niat. Cerai nggak usah pakai niat. Maka main-main, bercanda, itu jatuh. Iya betul. Itu dia. Itu. Ini juga memperkuat. Nggak mungkin Allah menyuruh bercerai. Padahal dia menyuruhnya nikah. Oleh karena itu, hadis yang berbunyi abghadul halal indallahi at-talaq harus dipahami secara proporsional. Ini dipahami secara serampangan. Oh, cerai itu halal. Ya, pahami. Ya Allah a'lam bishawab. Baru dapat 1 responden. Iya. Catat, Bu. Ntar ditelusuri banyak itu. Pak Teddy rupanya ini dia menyimpan banyak rahasia. Iya, Ustaz. Konsultan, Bang. Kayaknya konsultan ya, Ustaz. Itu kejadian di sini Pak Ustaz, di Jakarta. Iya luar biasa itu kejadian. Baik. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Ya. Saya rasa 2 tema ini, 1 kajian 2 tema ini, Ustaz, berarti kita. Iya, emang Cukup luar biasa ini. Ya. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian fikih munakahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga menambah ilmu dan wawasan kita dalam pernikahan dan tentunya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan berumah tangga. Mari kita cukupkan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam semuanya. Ustaz, Pak Jamal. Ya, saya pamit.